Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kali ini saya ingin sharing lagi mengenai permasalahan tidur saat khutbah. Ya, saya rasa hampir semua pernah merasakan ya, tidur atau tertidur saat khutbah. Ya, ini di sini gara-gara tidur saat khutbah sholat Jumat tidak sah. Ya. Nah, tidur yang bagaimana, keadaannya seperti apa yang menyebabkan yang menjadikan Jumatan itu tidak sah? Mari kita bahas. Langsung saya kepada kitab ya, penjelasan para ulama ya. Dalam kitab Hasyiah Al-Bujairomi ya, bisa dicek di sini ya. Darul Fikr ya. Jilidnya, halamannya silahkan dicek juga ya. Nah, di sini pembahasan tentang Jumat. Pada pembahasan itu ada pembahasan tentang syarat khutbah ya, syarat dua khutbah. Syarat dua khutbah adalah isma'ul arba'in ya. Dua khutbah itu harus diperdengarkan kepada arba'in, 40 orang ya. 40 orang. Kenapa 40 orang? Ini minimal ya. 40 orang karena dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hambal, syarat sah Jumat itu didirikan oleh 40 orang. 40 orang yang bagaimana? Alladzina tan'aqidu bihimul jum'atu ya. Yang mana kalau mereka itu mengerjakan sholat Jumat, Jumatnya sah. Berarti siapa? Berarti mereka adalah orang yang memang berkewajiban dan sah. Contohnya laki-laki ya, bukan perempuan. Kemudian orang merdeka ya, bukan hamba sahaya. Dan dia tidak musafir ya, dia orang yang mukim ya. Dan dia orang yang berakal dan dia baligh. Ini mereka yang wajib dan sah melaksanakan Jumat. Nah, 40 orang yang macam ini yang minimal mereka dengar khutbah itu. Kemudian wa minhum, termasuk mereka yang wajib diperdengarkan adalah imam ya. Apa yang diperdengarkan adalah arkanahuma, rukun-rukun dari dua khutbah itu ya. Maka kedua khutbah, kalau di khutbah pertama dengar rukunnya, tapi di khutbah kedua udah tidur ya, biasa gitu, awalnya doang seger, di kedua ya baru berapa menit udah tertidur, bangun-bangun saat qomat, maka ini akan membahayakan ya. Kenapa harus diperdengarkan? Li'anna maqsudahuma, maksud daripada dua khutbah itu adalah wa'dhuhum, untuk memberikan nasihat, mau'idhah kepada jamaah yang hadir ya. Wa huwa la yahsulu illa bidzalik ya. Bidzaliknya sini ya. Nah, mau'izah itu tidak akan terjadi kalau jamaahnya enggak disampaikan, enggak ya, tidak suaranya itu tidak disampaikan kepada mereka, maka tidak akan terjadi mau'izah. Baik, langsung kita ke penjelasannya di hasyiahnya. Saya scroll paling bawah. Di sini qauluhu ya. Qauluhu wa ismaul arba'in ya. Langsung kita ke sini aja. Itu hampir sama ya. Ini beliau menukil pendapat dari kitab lain. Kata beliau wa ibaratu qaflam ya. Ibarat atau ungkapan dari qaflam ini Qalyubi, Hasyiah Qalyubi ya. Wa isma'ul arba'in, maksud dari isma'ul arba'in, memperdengarkan kepada 40 orang itu kayak gimana ya. Bi ayyarfa'a sautahu ya. Si khotib ini meninggikan suaranya, ngerasin suara, kencang suaranya. Kalau zaman sekarang enak udah pakai mikrofon ya, itu juga bisa. Sekencang apa? Bi qadri ma yasma'una, sekadar jamaahnya itu dengar ya, mereka itu yang 40 orang tuh dengar. Wa illam yasma'u liwujudi laghatin, walaupun pada kenyataannya mereka nggak dengar karena ada laghat,
suara berisik, ya, masjid di pinggir jalan, banyak kendaraan yang lalu lalang sehingga suara khotib udah keras, mikrofonnya keras, tapi tetap nggak jelas, ya. Kenapa? Karena ada kendaraan yang lalu lalang, ya. Walaupun nggak dengar, tapi suara itu sudah dikeraskan, ya. Wa qala syekhuna au naumin, ya, nggak dengar karena tidur di sini. Di sini pendapat beliau pertama nggak masalah kalau tidur. Tetapi dalam Hasyiah Tahrir wa dzakara khilafahu fi Hasyiatit Tahrir. Faqala, ya, beliau berkata fala yadurru nahu laghatin. Ya, tadi berisik itu nggak apa-apa. Maksudnya nggak denger si mustami, si jamaah itu nggak jelas dengernya karena ada berisik kendaraan atau apa yang lainnya. Itu tidak mengapa, ya, dimaafkan, ya, tidak mempengaruhi kesahan khutbah. Tetapi kata beliau wa yadurru naumun, ya. Sedangkan kalau tidur itu yadur, bisa memberikan dampak khutbahnya nggak sah, ya. Nah, di sini kenapa tidur itu bisa menyebabkan khutbah tidak sah? Karena tadi kan merupakan syarat dari dua khutbah itu harus diperdengarkan kepada para mustami, para hadirin, yang mana tujuan daripada khutbah adalah memberikan nasihat. Ya, kalau tidur nggak dapat nasihat, ya, apalagi kalau sengaja tidur, ya. Maka kalaulah ada 40 orang, maksudnya kalaulah di satu masjid itu yang dengar khutbah, rukun khutbah itu tidak sampai 40 orang, hanya 20 orang, maka khutbahnya tidak sah, ya. Atau yang dengar sebagian, ya, contohnya di khutbah pertama dengar, khutbah kedua udah pada ngantuk tidur, maka ini pun tidak sah. Kemudian beliau menjelaskan tidur yang seperti apa yang menyebabkan tidak sahnya khutbah itu. Kata beliau lanjutannya di sini, dalam hasyahnya, qala ar-rahmani qultu az-zahiru annal mudirra an-naumus tsaqil. Jadi tidur yang membahayakan, maksudnya berdampak khutbahnya tidak sah, adalah naumus tsaqil, tidur yang berat, la mujarradun nu'as, bukan cuma ngantuk doang, ya. Bedanya tidur sama ngantuk apa? Kalau ngantuk itu dia masih bisa atau masih boleh mendengar suara walaupun dia tidak bisa memahami, ya, kayaknya ada yang ngomong gitu kan. Nah, kalau tidur, apalagi tidur berat, udah dia tidak tahu sekitarnya terjadi apa, ya. Mungkin ada orang teriak atau terjadi kebakaran, ya, tadi khutbah yang keras juga dia nggak dengar. Nah, ini menyebabkan khutbahnya tidak tersampaikan. Kalau kurang dari 40 yang mendengar, maka menyebabkan khutbahnya tidak sah dan jumatannya juga tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dalam penyampaian, pemberian makna atau pemahaman yang salah, mohon dikoreksi. Kalau ada yang tidak setuju, mohon disampaikan di kolom komentar, dan ada teman-teman yang bertanya, silakan. Mudah-mudahan bermanfaat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.